Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat didominasi dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan. Kecamatan Saibamban merupakan salah satu kecamatan yang penduduknya banyak bermata pencarian sebagai petani. Luas kecamatan Saibamban mencapai 76,26 km dengan sistem perairan yang memadai sebagai nadi kehidupan bagi sektor pertanian. Perjalanan pembangunan dalam sektor pertanian di Kecamatan Saibamban hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusi pada pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian belum mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintahan setempat. Kontribusi dari sektor pertanian mencakup dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Saibamban, yaitu sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap pendapatan, kontribusi dalam penyediaan pangan, pertanian sebagai penyedia bahan baku, dan kontribusi dalam bentuk kapital. Pembangunan sektor pertanian di Kecamatan Saibamban perlu dilakukan secara integritas dan sinergis. Setiap unsur atau komponen yang menjadi landasan pertanian perlu dikembangkan secara optimal. Unsur-unsur pertanian pokok seperti petani dan keluarga, sumber daya alam, teknologi, dan lingkungan sosial budaya. Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi. Petani dan keluarga petani serta generasi penerusnya perlu diletakkan sebagai unsur sentral yang memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan pertanian. Kualitas petani dan keluarganya perlu memperoleh prioritas agar mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Tanpa perbaikan kualitas petani dan keluarganya, berbagai peluang yang muncul dari proses pertanian tidak akan mampu diraihnya. Selain itu, pemerintah dan petani perlu menjalin komunikasi yang baik mengenai tata kuasa, tata kelola, dan tata niaga serta tata produksi sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Saibamban. Kecamatan Saibamban merupakan lumbung pangan bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan perhatian secara serius, seperti sosialisasi penggunaan dosis pupuk tidak berlebihan, pemanfaatan pupuk organik, manajemen pemasaran, atau menyediakan wadah penampungan hasil. Hal itu perlu dilakukan demi mewujudkan sektor pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture di Kecamatan Saibamban.
Petani sebagai pelaku utama untuk kemajuan sektor pertanian juga harus mampu menerapkan budidaya yang baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan standar GAP (Good Agriculture Practice). Di Kecamatan Saibamban tidak hanya melakukan budidaya tanaman padi saja, tetapi juga melakukan budidaya seperti tanaman cabai, tanaman jagung, tanaman timun, tanaman kacang panjang, dan lain-lain. Saat ini terdapat permasalahan yang cukup besar yang dihadapi oleh sektor pertanian, di mana sektor pertanian dikerjakan oleh petani yang berusia di atas 40 tahun. Fakta menunjukkan 90% petani Indonesia termasuk di Kecamatan Saibamban dilakukan oleh angkatan kerja usia mendekati tua atau melewati usia produktif. Sisanya 10% adalah sedikit kaum muda yang kalah berkompetisi mendapatkan pekerjaan lain yang dianggap idaman sehingga terpaksa menjadi petani asal jadi. Tak ada jalan untuk menyongsong pertanian maju selain dengan melakukan regenerasi petani, sebab di tangan pemudalah harapan itu diletakkan. Jika tidak ada yang mau menjadi petani, maka tidak ada yang akan melanjutkan pertanian kita. Saatnya pemuda mengambil peran. Revitalisasi pertanian dengan regenerasi petani merupakan langkah bijak dalam menghadapi masalah ini. Perlu adanya perubahan mindset generasi milenial dengan tidak memandang petani sebagai pekerjaan rendah. Generasi muda atau generasi milenial harus berani terjun ke dunia pertanian demi mewujudkan lumbung pangan dunia tahun 2045. Regenerasi petani menjadi salah satu faktor kunci untuk kemajuan dan modernisasi pertanian Indonesia, tidak terkecuali Kecamatan Saibamban. Melalui regenerasi petani, penggarapan lahan, proses produksi, dan agrobisnis akan dijalankan oleh mayoritas kelompok kaum muda atau petani muda atau kaum milenial yang biasanya bekerja lebih produktif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi serta selalu kreatif dan berinovasi. Oleh karena itu, sekali lagi perlu saatnya generasi muda menjadi kunci wujudkan pertanian Indonesia, tidak terkecuali Kecamatan Saibamban yang maju dan modern
Wujudkan lumbung pangan dunia tahun 2045 dan Indonesia Emas tahun 2045. Siapa yang akan menguasai pangan, maka akan menguasai dunia. Hal itulah yang selalu saya pegang dan saya camkan dalam diri saya untuk bisa berkontribusi dalam dunia pertanian di Indonesia dan membangun Kecamatan Seibamban. Dari singkat cerita ini, sebelum menjadi petani milenial yang maju dan sukses, perlu adanya pendidikan. Pendidikan terlihat begitu penting, bahkan sangat penting. Oleh karena itu, siapa yang bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha, yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Perlu adanya kerikil, lubang, duri, dan jalanan liku-liku sebelum meraih kesuksesan dan menjadi pribadi yang kuat. Selalu berdoa dan jangan pernah putus asa.